kita akan mulai bahas F1 preview F1 Turki. Review F1 Turki. Review F1 Turki. Kan namanya bahas F1 gitu. Iya. Oke. Ini F1 Turki terakhir kali ada F1 ada tahun 2011. Oh, bahas F1 Turki dulu. Enggak, penjelasan aja. Turki itu kapan? 2011. Ya, tapi yang menarik dari F1 Turki minggu ini adalah kemungkinan Hamilton juara dunia. Jadinya lagi. Karena selisihnya sudah 85 poin. Ya. 85 poin, jauh lah. Lupa. Karena yang rivalnya itu masih cuma Bottas. Iya. Kapan? Jamnya tadi bunyi. Oh iya jam 12 thanks. Cuma reviewnya itu Bottas. Ya. Karena si Verstappen udah jauh banget ya, 100. Udah nggak mungkin. 120 Dia poin udah, ya. Verstappen tuh kalau nggak salah pas Imola kan dia juga nggak finish kan. Dia udah pasti nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Berarti tinggal Bottas atau Hamilton. Cuma ya, ini udah 95% lah. Oke, berarti tinggal berarti kalau Hamilton finish 4 aja. Ya, minimal 4 atau 4 aja kalau Bottasnya menang, dia tetap juara dunia. Tetap. Tapi kalau finishnya 5 atau lebih jelek, nggak jadi. Nggak jadi. Tapi itu unik tuh. Ini unik. Kalau misalnya minggu ini kita lihat F1 sama MotoGP barengan. Itu dia sama Johan Mir bisa selebrasi barengan. Bisa barengan. Bisa barengan. Tapi bisa juga nggak jadi. Jadi nggak jadi karena di MotoGP masih agak tipis 1/4-nya. Ya masih lumayan tipis lah. Kalau F1 ya ini udah 95% lah. Karena emang track recordnya di Hamilton pun beberapa seri ini selalu menang terus kan. Ya. Ditambah dia juga satu pembalap yang pernah balapan di Turki. Ya kalau hitung-hitungan pembalap yang pernah balapan di Turki yang di F1 tuh udah dikit banget sih. Pertama paling kayak cuma Lewis, Sama Vettel, Kimi. Oh ya Kimi bener. Emang Kimi pernah ya? Pernah lah pasti. Oh iya iya. Nggak mungkin. Tua kan Nggak Kimi. mungkin. Iya mungkin nggak betul Kimi. Cuma Tapi 3 orang doang. kalau yang lain mungkin di seri-seri F2 atau F3 pernah mungkin di pernah, Istanbul. iya, Tapi iya. Istanbul ini juga udah lama banget kan nggak dipakai. Jadi fokusnya ya ke Hamilton dulu sih. Hamilton dulu. Oke. Karena Dia pasti udah gelar ke-7 ya berarti ke-7. Jadi dia setelah paling banyak Schumacher berapa ya? sama Schumacher sama persis jadi ya. dia setelah melewati kemenangan Jumlah Schumacher, kemenangannya. dia juga nyamai total juara dunia Schumacher gitu kan. Tapi kan ada yang menarik di mana ada isu dia mau pensiun. Iya, karena kemarin dia bilang saya tidak yakin tahun depan bisa masih balapan. Masa balapan di sini di F1. Di F1. Mungkin dia pindah ke USBK. Ngaco Pindah aja. rally. Kalau rally masih ya rally Dakar. Oh kalau misalnya Ke Dakar mungkin kayak balap F1 sebelumnya lah justru ya. kan kalau Lewis ini dia kan lagi ada proyek di ini Extreme A. Extreme A ini Iya, kan. Extreme A. Dia mungkin ya kayak gue udah Dia itu karena pemilik tim atau prinsipal ya? Owner ya, berarti. ya owner atau prinsipal. Owner, Dia lawannya kan Nico Rosberg gitu. Iya, kan. Nico Rosberg Ini juga. emang event yang ini menarik sih, kita kapan-kapan bisa sih dibahas. Oke. Apa sih event ini? Bahkan ada tim yang base-nya di Jakarta itu Ticita itu. Oh, ya kan? Ticita itu. Iya Tapi kan? cuma kantor doang Ya, sih. kantor di sini. doang sih. Cuma sponsor Indonesia. Ya, cuma menarik kan. Cuma mungkin Lewis, wah gue di F1 udah jago banget nih. Gitu kan. Bosen nih nggak ada lawan ya kan. Tapi menurut gue pribadi juga ya, ini karena ada keterkaitan dia tuh mulai banyak aktif di bidang ya bukan politik ya, dia kayak jadi aktivis lah. Oh iya. Karena Jadi kemarin ya- kayak dia nyuarain Black Lives Matter itu kan. Ya karena problem Lewis ini jadi sering banget nih. Ini ngapain sih gini? Iya nih, gue cari yang gini. Oh, nyari yang Lupa susunannya tadi kan. Dah. Nah dia tuh dia sempat diperingatin juga kan ketika podium terus dia nggak pakai overall tim, dia malah dia pakai kaos yang berbau. Ya dia tuh membela soal Iya, ini yang kan, waktu BLM ini. Apa orang Amerika yang dibunuh dianiaya itu ya. sama majikannya kalau nggak salah kan. Ya, gue sih nggak tahu ngikutin problem yang itu. Tapi ya Lewis ini dia sering kayak udah terlalu fokus ya di dunianya ini nih, dia Iya. aktivis sebagai aktivis itu mungkin tahun depan ya dia kayak balapan mungkin gua stop dulu atau gimana gitu kan. Tapi ada faktor juga di mana Lewis mungkin kalau menurut gua pribadi dia tahun depan tuh masih lanjut sih di 2021. Yes. Tapi kontraknya mungkin cuma setahun. Karena emang dia juga minta jangan jangka panjang. Iya, Itu nggak jangka panjang. Tapi kemungkinan Mercedesnya yang nggak mau. Karena pengen ngejagain supaya dia Enggak, kalau Mercedes ini dia tuh kayak mau kontraknya tuh panjang-panjang terus Iya, gitu. 2 tahun, 3 tahun 2 kan. tahun, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Makanya dan lagi Toto Wolff itu dia juga nggak punya kontrak tahun depan. Dia tuh kayak ada perubahan role gitu di Mercedes. Maksudnya si Toto Wolff ini lagi nggak pasti juga posisinya di Mercedes. Mungkin si Lewis kalau bukan Wolff dia nggak mau, tapi dalam klausul kontraknya itu dia nggak harus Toto Wolff prinsipalnya gitu kan. Tapi ya kemungkinan besar kalau menurut gue pribadi Lewis ini ya kayak
tahun depan sih masih lanjut, tapi nggak tahu di 2022. Karena gosipnya kan dia juga pengen ke Red Bull. Makanya Red Bull belum ada pembalap lagi kan selain Verstappen. Tapi kayaknya itu ya paling kemungkinan Paling cuma gosip-gosip kecil 0,5% lah, Iya. nggak mungkin lah, bukan nggak mungkin sih, kayak Lewis mencari tantangan. Dan dia pun tim sponsornya baru. Monster Energy kan. Ya itu di luar itu ya. Luar itu ya. Tapi Lewis mencari tantangan di tim ya kayak Yang di luar Mercedes itu nggak mungkin sih. Jadi kayak sebenarnya tuh Lewis nggak punya opsi selain Mercedes. Mercedes pun nggak punya opsi selain Lewis gitu. Iya. Oke, dia punya kayak George Russell, tapi ya menurut gua pribadi ketika George Russell pun belum matang-matang banget gitu kan. Yes. Di Williams pun dia belum terlalu matang. Dia emang belum pernah dapat poin 2 tahun, Tapi tapi kalau- karena mobilnya jelek gitu kan. Tapi ya Mercedes pun untuk mengambil resiko dengan George Russell pun mungkin dia masih belum yakin gitu, belum siap juga si Mercedesnya itu. Yes. Karena dia harus adaptasi lagi dengan tim udah gitu. Belum tentu juga George Russell bisa menerima tekanan yang hebat ketika dia pindah ke tim sebesar Mercedes. Contohnya kayak Albon gitu kan. Di Toro Rosso dulu bagus. ketika Pindah tahun ke ini Red Red Bull. Bull pressure gila-gilaan. Ya banyak melintirnya termasuk Yes. di Imola kemarin gitu kan. Jadi kemungkinan besar ya menurut gua pribadi Lewis masih ada di Bertahan. F1 tahun depan. Ya tapi bisa aja sih berubah gitu Pensiun. kan. Tapi kan bukan cuma pensiun doang. Ya mungkin dia kayak apa? Sabbatical kayak Kayak Dovizioso. Dovizioso, iya. Ya, setahun nggak balapan dulu. Berupanya balapan lagi, tahun Terus depannya ya balapan balapan lagi. lagi. Atau ya bisa aja kayak Mika Hakkinen bilang ke sabbatical dari tahun 2001 sampai sekarang juga nggak balapan lagi gitu kan. Bahkan kalau Mika Hakkinen itu kan jadi kayak jokes gitu kan. Iya. Tiba-tiba Lewis pensiun, Hakkinen yang balap gitu kan. Atau mau pensiun 2 kali kayak Schumacher. Iya, bisa jadi kayak gitu. Nah. Secara usia juga dia belum tua-tua amat ya, Iya. masih 30-an lah. Tapi kan saat kalau minta kita dengan prestasinya Hamilton ini kan dia udah di puncak banget nih. Iya. Pembalap tersukses F1 saat ini lah. Apa mungkin jangan dia udah gue pengen berhenti di sini supaya ada orang lain yang ngelebihin gue gitu. Bisa aja kayak gitu. Soalnya kita juga harus ingat juga Mercedes nih punya kasus yang sama tahun 2016. Apaan tuh? Ketika Rosberg tiba-tiba Oh pensiun. iya, saat- Lo mati. Main tepak-tepak aja. Konslet. Ya, iya Nico Rosberg tiba-tiba 2000 pensiun udah tuh kan. juara dunia dia malah memutuskan gue cabut deh. Gitu. Iya, tiba-tiba pensiun. Tapi kalau Rosberg tuh kayak dia mungkin motivasinya oh gue udah ngalahin Lewis tahun, terus gue udah juara dunia kayak bokap gue gitu kan. Oke. Selain itu juga pernah juga beberapa pembalap abis juara dunia tuh pensiun. Contohnya itu tahun 93, Siapa tuh? Alain Prost. Alain Prost itu dia juara dunia kan sama Williams tahun 93, mobilnya dominan. 94 dia pensiun. Tapi itu kemungkinan waktu itu Prost itu nggak mau balapan, tiba-tiba pensiun nggak mau balapan tuh karena dia tahu tahun depan tuh teammate-nya itu Ayrton Senna. Oke. Nah itu mungkin dia, gue nggak mau kalau sama Senna, mending gue pensiun. Dan tahun sebelumnya pun Nigel Mansell pun juga kayak gitu. Dia habis juara dunia 92, 93 dia malah pensiun dari F1 gitu. Ya karena mungkin gue udah juara dunia nih. Ya udahlah gue mending fokus di balapan lain aja, nggak usah di F1 lagi gitu. Bisa aja sih Hamilton di akhir tahun ini tiba-tiba surprise gue pensiun. Mercedes yang bingung ya kan nyari penggantinya siapa gitu. Tapi kan kalau misalnya dari jenjangan tahunnya, Valtteri Bottas pun juga udah layak jadi balap utama harusnya. Dengan pengalaman segitu ya. Jadi kan tidak mungkin jadi wingman mulu. Bottas pun ya bukan masalah dia wingman atau enggak ya. Bottas pun kayak tahun ini tuh dia di luar harapannya. Ya, maksudnya di luar dari targetnya Mercedes sendiri. Dia tuh pace-nya tuh nggak bisa benar-benar ngikutin Nggak si Lewis. senempel Lewis, iya. Iya. Bahkan kalau bisa dibilang ya, Verstappen dengan mobil yang lebih lambat cukup jauh dari mobil Mercedes dia tuh masih ada effort gitu. Biarpun akhirnya ya trouble mesin Jatuh, jatuh. Tabrakan MotoGP jatuh. USBK jatuh. Ini IRS Ya, Tabrakan. segala macam ya kayak gitu, makanya bahkan kalau misalnya seandainya tiba-tiba nih Lewis pensiun diganti contohnya George Russell naik gitu kan, belum tentu Bottas tuh bisa di depan Russell kalau menurut gua gitu ya, karena ya Bottas tuh kayak apa ya, mungkin dia pace-nya emang agak kurang aja. Dia tuh kayak tiap awal tahun tuh dia declare nih gue bisa ngelawan Hamilton tapi ujung-ujung melempam gitu. Bisa aja dia malah dengan ini teammate gue muda tiba-tiba bisa lebih kencang, itu bisa jadi masalah juga buat Bottas kalau seandainya dia tuh teammate-nya sama kencang atau lebih kencang dari dia. Dia nggak bisa nge-handle pressure dari Mercedes itu sendiri gitu loh. Bottas tuh kayak ibaratnya kayak Barrichello kedua lah kalau ketika dulu kan Schumacher dominan segala macam, Barrichello mungkin emang dia tuh lu nggak boleh nih lebih Schumacher, emang ada pesan-pesan seperti itu ada tim ordernya. Mercedes pun ya menurut gue juga
bisa jadi ada gitu kan, Bottas nggak bisa lebih kencang dari Hamilton, tapi kalau dilihat dari pace tahun ini dan dengan beberapa kasus di mana Hamilton itu gagal maksimalin poin, contohnya kayak di Monza, terus di Sochi gitu kan, itu juga nggak terlalu maksimal juga sebenarnya kan untuk Bottas sendiri gitu. Performanya ya di luar harapan lah justru Bottas ini. Bahkan awalnya pun sebelum emang ada kontrak buat 2021, gue tuh pertama yakin kayak Bottas tuh bakal diganti George Russell malah. Iya. Tapi ternyata masih dipertahankan, masih ada satu kesempatan lagi lah. Tapi 2022 kalau Bottas masih kayak begini, menurut gue pasti udah diganti sih. Diganti. Karena Russell pun waktu dia ngetes sama kayak Mercedes W10 tahun lalu itu, time-nya juga bagus. Kayak kencang. Jadi kita bahas dulu nih Istanbul ini. Istanbul ini sebenarnya track yang banyak orang suka. Kenapa? Banyak pembalap suka. Karena nih kalau kita lihat di video ini ada... Ini sebenarnya nih game-nya udah lama nih, F1 2011. Kira-kira karena untuk Istanbul Park seperti ini. Istanbul Park ini karakternya dia kenceng, tikungan satu dia cepet ya? Dia karakternya cepet. Maksudnya dia nih kayak Spa tapi nggak sepanjang Spa. Dia tikungan satu ada turunan gini, masuk belok ke kiri. Dan dia nih counter clockwise ya. Jadi ada tantangan sendiri buat pembalap ya. Istanbul Park ini salah satu track modern yang orang tuh pembalap tuh pada suka di sini karena karakternya kenceng, menantang segala macem. Tracknya ya nggak gampang ditaklukkan, tricky jatuh, tapi overtake di sini tuh lumayan banyak. Iya sih. Dan lumayan kenceng karena takluknya juga banyak. Ya, tracknya karakternya kenceng, belok tikungannya kenceng. Iya. Nah, dan di Turki ini ada satu tikungan yang ikonik tuh namanya tikungan 8. Nih, apa? 8? Tikungan 8. Oke. Nah, ini tikungan 8 ini sebenarnya ada 3 tikungan tapi dijadiin sama pembalap tuh dijadiin satu. Oh, sekali belok. Iya, ini ke kiri semua gitu. 3 curve gitu. Kalau buat mobil F1 yang baru ini bisa lebih kencang sih, dia bisa flat out. Jadi tikungan ini emang kayak ikonik lah buat balapan F1. Terus ini backstage di mana waktu dulu nih si Red Bull pernah tabrakan nih teammate-nya Vettel sama Mark Webber. Tapi emang karakter Turki ini emang ditunggu banyak pembalap ya buat dia bisa balik lagi sebenarnya. Tapi kenapa Turki bisa sempat dihapus setelah 2012? Ya kenapa tuh dihapus deh? Karena ini problemnya adalah kosong. Tribunnya kosong, nggak ada nonton? Tribunnya kosong. Jadi Turki Istanbul Park ini namanya doang Istanbul. Tapi dia lokasinya tuh di Istanbul yang sisinya di Asia. Oh, Turki yang Asia. Ya, Istanbul kan ada 2 tuh, yang di Eropa sama yang di Asia. Dia ada yang di posisinya yang di Asia. Itu perjalanannya 2 jam dan transportasi publiknya itu jelek gitu loh. Jadi ya perjalanan 2 jam buat penonton dan Turki ini negara yang kultur otomotifnya tuh nggak tinggi. Nggak tinggi ya. Dia orang-orang Turki lebih suka nonton bola lah, kalau Galatasaray lawan Fenerbahce itu biasa rusuh kayak Persija lawan Persib. Iya. Rusuhnya kayak gitulah. Kayak kalau nonton F1 terus jauh menurut mereka ya ngapain gitu kan. Nggak worth it. 2 jam dan nggak ada transportasi publik yang oke. Tapi anehnya sold out minggu ini 40.000. 40.000 tuh cuma buat ini loh. Rest day kan? Buat ini petugas ya orang-orang medis itu undangan, iya kayak waktu itu di Monza atau Imola. Itu coba ya ini doang kayak simbolis. Jadi kenapa menemuin tribun aja lah gitu. Ya kenapa Istanbul balik lagi karena selama ini tribunnya kosong ya. F1 tahun ini tribunnya juga kosong kan, ya udah balikin lagi lah gitu kan. Tapi emang Istanbul Park ini ya salah satu track yang emang disukai nama pembalap. Ini tahun 2000. Ini mobilnya 2011 nih kalau dari 2011 yang tinggi banget belakangnya tuh. Ya ini setpotnya juga 2011 nih si McLaren. Ini bahkan dulu Bernie Ecclestone itu dia menempatin posisi kamera tuh sebisa mungkin tribun-tribun yang kosong tuh nggak boleh kelihatan sebenarnya. Oh iya. Sampai kayak gitu. Karena sebenarnya Istanbul ini awalnya 2005-2006 rame tracknya. 2007 dibeli sama Bernie Ecclestone karena menurut dia ini potensial gitu kan. Tapi setelah 2008, 9, 10, 11 penontonnya makin lama makin turun ya karena nggak banyak transportasi publik yang bisa menjangkau sirkuit ini gitu. Selain sirkuit ini emang banyak sih sirkuit gagal kayak di India, di Korea, New Delhi. Iya, itu bisa tuh kapan kita bahas kayak sirkuit bagus yang gagal. Korea cuma setahun. Iya, Korea tuh nggak setahun, 2 tahun. Setahun doang. 2 tahun. Habis itu dia pakai balap touring sama balap motor. Itu juga jarang banget. Iya, nah kayak gitu-gitulah. Maksudnya Turki ini emang buat penonton yang di luar yang bukan orang Turki gitu pengen gitu balapan di Turki lagi, tapi ya secara penghasilan F1 dari menyelenggarakan
balapan di Nggak sini. setimpal ya. Nggak sebanding Banyakan gitu. duitnya, ada berapa pendapatannya. Iya. MotoGP juga cuma 2 tahun di sini 2005-2006 kalau nggak salah. Lu udah bisa itu nggak pernah lagi di Istanbul ini. Emang sirkuitnya tuh oke lah buat overtaking terus buat tontonan. Emang sih mobil yang tahun ini tuh karena makin gede daripada yang ini ya generasi 2011 ini. Mungkin overtake agak lebih sedikit. Tapi tetap tantangan buat pembalapnya itu cukup baik karena starter tracknya dia kencang terus tikungan 8 yang tadi lu bisa flat out padahal dia ada 3 curve yang dijadiin satu sama dia kayak gitu. Time berapa kemarin terakhir di sini? Lupa kalau time. 1 menit 40-an ada. Nggak nyampe sih kayaknya. Kalau sekarang sih pasti lebih kecil lagi. Gue juga lupa tuh time-nya berapa yang di situ. Berapa tadi? Udah nyoba-nyoba lupa juga time berapa. Itu coba asal install aja itu gamenya tahu bisa ngebayangin aja gitu. Karena di simulator sekarang Istanbul Park tuh hampir nggak ada. Itu dari mana? Di F1 2011. Buset. Waduh, lama banget. 9 tahun yang lalu. Iya, yang berani mobilnya kan. Iya, mobilnya beneran kayak gini. Mobilnya. Iya. Baru-baru terakhir ya simulator yang gue punya gue pun nggak ada gitu yang gue mainin sekarang tuh Istanbul Park tuh nggak ada karena tracknya nggak umum buat dipakai balapan touring apa segala macam tuh nggak umum jadi nggak ada gitu gue nggak punya tracknya harus install game lama banget kan itu. Tapi F1 Turki itu emang lebih sirkuitnya tuh lebih bagus daripada Yas Marina atau Abu Dhabi nggak sih? Lebih bagus, teknikal, gitu. lebih menantang lah kalau Yas Marina atau Abu Dhabi dia terlalu datar kan. Dia tradisional ya? Itu kan ya? Apa? Tradisional kan ini kan? Dia modern cuma dia karakternya tuh kayak ada perubahan elevasi aja dari tikungan 1 nih. Enggak, bukan karena kontur asli tanahnya buat ini baru, itu kan baru tahun 2005. Jadi ini trikinya tiap start tuh 2000 waktu awal-awal nih tikungan 1 karena turunan gitu dia biasanya bisa ada kecelakaan. Ini tuh Fisichella sama Kazuki Nakajima nih tahun 2008 nih kalau nggak salah start langsung tabrakan karena tikungannya dia turunan ke bawah gitu kayak kalau misalnya startnya chaos ya tahun ini kayak bakal lebih chaos sih mobil lebar-lebar kayak gitu. Mobil gede banget. Ini tahun 2010 jika nih Weber dan Vettel tabrakan di Turki. Red Bull nih berapa kali saya emang tabrakan antara teammate-nya segala macam. Turki nih karena karakternya cepat dan itu ya bisa ada drama-drama kayak gini bisa aja nih Mercedes tiba-tiba tabrakan kan. Yes. Teammate tabrakan gitu, Bottas nggak mau nih Hamilton juara 2 sekarang tabrakan gitu kan. Tunda sampai Yas Marina tapi ya bosen. Saya suka. Enggak sih abis ini kan Bahrain ya. Bahrain dulu sakit dulu 2 kali. Itu tuh pasti bosen makanya ini diselesaikan di sini aja juara dunianya udah. Iya, tapi problemnya gitu kan. Habis di sini Hamilton juara 3 track terakhir nih bosen semua nih. Bahrain normal, Bahrain oval sama Yas Marina biasa. Itu udah pasti Hamilton. Tapi oval tuh menarik sih. Itu tuh kenceng banget kayaknya itu. Kenceng ya, menyiksa. Kayaknya yang deg-degan di situ Ferrari sih. Gak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar. Aduh, di Monza, Mugello udah segitu kenceng gak bisa dapet. Apalagi track yang kayak begitu ya kan. Oke, apalagi J? Lanjut ke bagian krusial kita, prediksi. Oke, kita akan memperhitungkan kemungkinan siapa yang bisa benar nih. Jadi beban sekarang. Beban. Warna Ricciardo podium lagi. Asal-asal Renault. Enggak, itu enggak asal-asalan. Apa alasannya ada Renault nih, Tai? Enggak, itu enggak kayak gitu sebenarnya. Dilihat dari karakter track, terus siap. Straight-nya panjangnya gimana. Enggak asal-asalan. Siap. Waktu McLaren nyaris bagus di Portimao juga nyaris kan, cuma kalau strateginya nggak jelek kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih di sini Mercedes tetap Mercedes di sini kayak Red Bull sulit sih. Optimis akan juara dunia. Dia punya pengalaman juga balapan di sini. Biarpun sebenarnya Mercedes di sini belum pernah menang ya. Belum pernah menang sekali. McLaren sih. Hamilton sekali menang. Iya McLaren. Oh iya McLaren bener. McLaren. Nih orangnya nih. Iya betul yang ini nih. Waktu Red Bull tabrakan, dia Podapon. Dia menangnya tuh gara-gara bersama tabrakan tadi kan. Waktu itu tabrakan doang. Oh iya benar. Tapi dia fluktuatif kalau Hamilton. Enggak konsisten, kadang 5, kedua, ketiga 1, 13 pernah gitu dia. Iya dulu waktu di McLaren terlalu inilah lifestyle-nya terlalu selebritis. Masih ngartis. Hamilton 1, kedua Bottas. Nah yang menyodok ini nih. Yang ketiganya ini nih yang krusial. Kalau gua Sergio Perez. Wah menarik tuh Sergio Perez tuh. Kayaknya ini saatnya gitu Sergio Perez buat podium. Kemarin di Imola nyaris kalau dia tim strateginya nggak salah. Ketika dia tiba-tiba lo ganti ban, Ricciardo-nya enggak. Karena nggak dapat. Sepertinya 3 Verstappen kayaknya masih agak kurang. Carlos Sainz.
Kalau gue Carlos Sainz. Oke. Karena dia yang ikut teknikal kayak kemarin di mana? Monza. Portimao. Monza gue juga Iya, pernah. Monza. Yang dia sempet mepet-mepet sama sama siapa namanya? Gasly. Gasly. Bagus. Tapi kalau menurut Carlos gua, Sainz. secara lihat dari performa mobilnya Oke. dan performa si Sergio Perez ini, Ah. kayak kemungkinan dia saatnya gue podium dan dia bisa membuktikan kalau dia tuh layak buat dapet seat tahun depan, entah Oke. di Red Bull, entah di Haas atau di mana. Ah. Pembuktian si Perez ini buat ada balapan tahun 2021. Oke. Asal nggak tabrakan sih tikungan satu Asal tricky tidak ada itu. masalah aja deh kan. Karena pembalap yang selalu dapat poin di tiap seri itu cuma dia loh. Perez doang? Perez doang. Ya, Perez Dia doang. emang nggak ikut kan 2 seri. Ah. Ya karena kena COVID. Covid. Nggak jauh kan berat kayak kan. Covid, iya. Ya tapi selama itu dia selalu konsisten Konsisten. sebenarnya. 10 besar terus. Ya poin terus malah. Oke, 1-2 masih Mercedes tapi Hamilton menang dan juara dunia di Ya Turki. Bottas menang pun tetap Hamilton. Bottas menang pun tapi Hamilton yang tidak posisi 5 atau lebih tetap Nggak jadi. juara dunia sih. Iya tetap Tetap juara kan. dunia. Asal posisi 4 aja milih posisi 4. Ketiganya adalah kalau gue Carlos Sainz, UJ Sergio Perez. Ya lihat nanti. Lihat Ini nanti. Kayak gitu udah jadi beban. Iya, ini beban karena udah beberapa kali bener mulu. Saya jadi takut soalnya. Jadi takut. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau punya pertanyaan tentang F1 bisa taruh di kolom komen. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dadah.